Benarkah hanya Yesus jalan keselamatan? Bagaimana dengan miliaran orang lain? Pernahkah kamu bertanya, apakah benar hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Kalau iya, apa kabar miliaran orang lain yang punya agama berbeda? Di zaman sekarang, yang menekankan toleransi, kebebasan beragama, dan pluralisme, klaim semacam ini terdengar sempit. Bahkan bagi sebagian orang terdengar intoleran. Tapi sebelum buru-buru menolak, mari kita jujur dan terbuka. Kalau memang ada satu jalan menuju keselamatan, bukankah lebih adil untuk mengetahui dan memeriksanya baik-baik daripada menolaknya hanya karena tidak nyaman? Inilah 5 alasan mengapa kekristenan masuk akal dalam klaimnya, bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Pertama, semua klaim kebenaran itu eksklusif. Seringkali orang berkata, semua agama benar, semua jalan menuju Tuhan. Sekilas terdengar bijak, bahkan sangat toleran. Tapi kalau dipikirkan lebih dalam, ini juga adalah klaim eksklusif. Karena saat seseorang berkata, semua jalan benar, secara tidak langsung, ia menyatakan bahwa klaim agama yang berkata, hanya satu jalan adalah salah. Artinya, semua orang tetap membuat klaim kebenaran, entah sadar atau tidak. Yesus sendiri berkata dengan sangat jelas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata-kata ini tidak bisa digabungkan dengan semua sistem kepercayaan lain. Bukan karena sombong, tapi karena klaimnya bertentangan secara mendasar. Dua klaim yang bertentangan atau lebih tidak mungkin semua benar. Jadi pertanyaannya bukan, mengapa kekristenan eksklusif? Tapi lebih dalam dari itu, apakah klaimnya benar? Kedua, Yesus tidak sekadar mengklaim, ia membuktikannya. Kekristenan tidak dibangun hanya di atas kata-kata indah atau ajaran moral. Kekristenan berdiri di atas seseorang yang nyata dalam sejarah. Yesus bukan cuma bicara besar, dia membuktikan klaimnya. Dia hidup tanpa dosa. Bahkan orang-orang yang ingin menjatuhkannya kesulitan menemukan kesalahannya. Nubuat-nubuat ribuan tahun sebelumnya digenapi secara detail dalam hidupnya. Kematiannya di kayu salib bukan sekadar tragedi, tapi rencana penebusan untuk dosa manusia. Dan yang paling menentukan, kebangkitannya. Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Itu bukan sekadar iman buta, tapi fakta yang disaksikan ratusan orang, dicatat dalam sejarah, dan tak mampu dibantah secara serius sampai sekarang. Bahkan ilmu pengetahuan pun membuktikannya. Tidak ada tokoh agama lain yang mengalahkan kematian. Kalau kebangkitan Yesus benar, maka dia bukan cuma salah satu jalan. Dia adalah jalan itu sendiri. Namun kalau ada yang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka dia hanya manusia biasa yang mengaku Mesias, sama dengan Mesias palsu lainnya. Ketiga, bagaimana dengan orang yang belum pernah mendengar Injil? Pertanyaan ini sangat penting dan sering ditanyakan. Bagaimana dengan mereka yang lahir jauh dari Injil, yang bahkan belum pernah dengar nama Yesus? Alkitab memberikan 2 prinsip penting. Pertama, Tuhan itu adil dan penuh kasih. Ia tidak menghukum orang karena ketidaktahuan yang tidak bisa dihindari. Kedua, setiap manusia punya cahaya umum, kesadaran akan keberadaan Allah melalui ciptaan dan hati nurani. Roma 1-2. Itulah mengapa Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Contoh yang menarik adalah Cornelius di dalam Kisah Para Rasul 10, seorang non-Yahudi yang tulus mencari Tuhan. Dan Tuhan mengutus Petrus untuk menyampaikan Injil kepadanya. Artinya, Tuhan sanggup mengatur jalan bagi siapapun yang benar-benar mencari kebenaran. Ketidaktahuan bukan alasan penghakiman. Yang menjadi masalah adalah penolakan terhadap terang yang sudah diberikan. Tapi tetap, Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan yang pasti. Keempat, bukankah ini tidak adil? Kita sering mendengar, bukankah tidak adil kalau cuma bisa selamat lewat Yesus? Tapi mari kita pikirkan lebih dalam. Kita ini siapa? Kita semua, aku, kamu, manusia berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang layak diselamatkan. Jadi bukan soal kenapa hanya satu jalan, tapi lebih tepatnya, mengapa Tuhan mau menyediakan jalan untuk kita manusia berdosa? Keselamatan bukan hak, itu anugerah. Kalau Tuhan memilih untuk menyelamatkan sebagian lewat satu jalan yang pasti, itu bukan kejam, itu kasih yang luar biasa. Karena kita memang tidak pantas diselamatkan. Kelima, apakah ini berarti kita menolak agama lain? Seringkali orang salah paham mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan, bukan berarti kita membenci agama lain. Kebenaran tidak perlu kasar, justru karena kita percaya Injil, kita diajar untuk mengasihi, bukan merendahkan.
Yesus sendiri berkata, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu." Dan Rasul Petrus menulis, "Berikan jawaban atas pengharapan di dalam kamu dengan lemah lembut dan hormat." Kita menyampaikan kebenaran bukan karena sombong, tapi karena kita percaya kebenaran yang menyelamatkan layak dibagikan. Jadi, mari kita simpulkan, jika Yesus memang satu-satunya jalan, keselamatan seperti yang Dia klaim, seperti yang Dia buktikan melalui hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, maka pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa hanya satu jalan, tapi lebih dalam, apakah kamu mau menerima jalan itu? Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Pintu itu terbuka lebar, dan tidak ada paksaan, kamu bebas memilih masuk atau tidak.